terus divorce atau bokap lu meninggal gitu. Tapi kan lu ada figurnya kan. Lu ngeliat gitu. Gue gimana? Gue selama ini nyari bahkan sosoknya atau mukanya aja gue nggak tahu. Tapi sedalam itu rasa cinta gue buat bokap gue. Gue kangen banget gitu. Kangennya tuh aneh. Kan kalau kangen kita pernah ngelihat orangnya kan, ya tau lah ya gitu kan. Ada tau lah perasaannya gitu. Gue nggak ada sosoknya tapi gue kangen. Itu gimana? Berat banget, kayak kosong aja gitu, kayak ngawang aja gitu loh. Kayak aduh nanti gue kan nggak dapet figur laki-laki ya di hidup gue gitu. Gue nggak ngerti nih kalau misalnya gue nikah, gue harus seperti apa. Oh, nggak ada contoh. Iya, gue kayak bahkan figur nyokap gue aja di dalam rumah gitu kan. Maksudnya dia event sama suaminya yang baru gitu. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah ngelihat di depan mata gue tuh kalau jadi istri tuh gimana. Suami tuh ke istri gimana. Iya, gue takut hancur lagi gitu perasaan gue. Karena apa ya, berat banget gitu ngejalanin hidup sendiri gitu. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bersama gue Firly Nira. Dan gue Bocah Mahmad. Bintang tamu kita kali ini ada Z. Angelica. Yeay. Z, what's up? Welcome. How's life, bro? Ya, Life was good, man. Gak usah sekarang situ-situ, boleh gak masnya? Agak aneh nih. You see the PDD. Gak usah bahas kesana, tolong. takut. Dan di episode kali ini kita masih disupport sama Bai Soju. Terima Bai kasih. Soju, the best is the best. The best. Gokil. Yes, dulu kali ya. Yang anggur nih ya. Ini yang ya. plum. Bismillah. Iya, plum. Selalu Terbaik. segar, menyegarkan, mempesona. Selalu terbaik dari yang terbaik. Bai Asik. Soju, yang plum. Gue suka Soju, gue plum banget gue emang. Karena Gitu. menemani gue nongkrong. Tapi kan banyak Bai Soju tuh, ada yang leci, Yoi. ada yang yuzu, ada yang original. Enggak, gue plum nih. Oh, Tadi kan plum. gue request, gue mau ditaruh nih, yang sini gue mau minum plum. Oh gitu. Seger gitu, enak. Iya. Yoi. Nah, Z ini adalah followers kita dari Halo Hati yang dimana waktu kita ending season 5 kemarin pas live dia datang. Terus cerita banyak. Akhirnya Betul. sekarang kita undang ke studio. Betul. Jadi kalau Besi juga yang lain mau datang ke studio boleh juga loh, tinggal DM aja ke Instagram Halo Hati. Z, welcome. Gimana? Akhirnya diundang langsung di studio dan ngobrol intens. Wah, seneng banget sih ternyata bisa ketemu lagi. Asik. Tapi kira-kira ada mau ceritain apa ke kita? Aku mau curhat aja sih karena aku kan punya beberapa pengalaman hidup yang mungkin kalau dibilang broken home ya. Gitu. Aku cuman kesini pengen cerita itu sih karena ada mungkin aku dari dulu mendem. Jadi banyak beberapa ya cerita yang sebenarnya aku mau ceritain ke teman atau ke keluarga tapi nggak bisa gitu. Mungkin kalau aku cerita di sini Bisa jadi Bisa, gelar. bisa. Tempat yang pas lah untuk bercerita sih. Betul, ya, betul. makanya aku pas diundang lagi ke sini aku excited banget sih. Apa tuh? Emang kenapa broken home-nya? Kalau boleh tahu? Kan sekarang karena ya mungkin karena berita-berita belakangan ini kan ada ya you know lah gitu yang berkeliaran di sosial media gitu tentang ibu dan anak gitu kan. Oh, tentang, kasus kayak Loli. Iya. Itu kadang Lu kayak Loli kasusnya. enggak juga sih. Pacaran sama Fadel. Di DM Fadel gimana? Sih, Lebih ke perkedel ya. Gimana sih? Padahal temen gue loh by the way.
Iya, kita tahu. Tahu dari mana? Tapi bapak nggak gitu kan? Enggak. Gue nggak pernah ketemu, gue follow-followan di sosial media. Oh gitu. Follow-followan, bukan duluan follow. DM-DM-an. Takut gue, tahu nggak kenapa gue unfollow? Nih gue disclaimer dulu ya. Disclaimer, oke. Karena kan following dia kan cuma 30. Otomatis kalau dia datang ke penyidikan kan gampang. Iya betul. Itu doang 30 temenin. orang ini kan cuma temen dia 30 orang ini. Iya. Ya kan? Takutnya. Jadi Keseret. Kan, ya dari gue bikin 29 dulu kali. Kan gue sih udah 25 ya. Oh ada nih yang suka kayak gue nih gitu loh. Oke. Tapi itu follow. Kan padahal nanti kalau udah bebas kita follow-followan lagi. Aduh. Emang udah ketangkap? Belum. Siapa tahu pas tayang udah. Nah, tapi kita doain aja yang terbaik ya teman-teman. Yes. Iya. Terus. Sampai mana tadi? Tadi itu yang Jadi cerita tentang ibu dan anak Oh iya, gitu. jadi Emang kan orang tua sebenarnya kayak aku sama orang tua itu jadi bokap nyokap tuh udah divorce lah dari aku kecil gitu. Jadi sampai saat ini tuh gue belum pernah menemukan apa ya hangatnya di rumah gitu loh sama orang tua gitu. Ya tapi kan ada beberapa anak mungkin broken home itu dijadiin alasan untuk mereka rusak, nakal dan ya bebas lah gitu kan. Padahal sedangkan kalau buat gue tuh nggak mau bebas sebenarnya. Gue nggak mau rusak gitu kan. Gue pengen kayak punya bokap nyokap yang utuh gitu di rumah. Tiap gue pulang nih selalu ada mereka gitu. Even kayak misalnya gue berantem nih sama nyokap, ada bokap yang belain gue gitu. ada gitu. Tapi waktu mereka pisah, lu ikut siapa? Nyokap. Kalau lu nyokap gue tuh, ikut lu nyokap. umur? Mungkin 1 tahun atau 2 iya? tahunan. Demi apa? Iya. Tapi sama bokap komunikasi nggak? Enggak. Jadi Tapi lo tahu bokap? gue cuman dari cerita-cerita aja mukanya gue nggak tahu. Oh iya. Dia tinggalnya di mana gue nggak tahu. Berarti nggak pernah ketemu sama sekali semenjak? Nggak pernah. Bahkan gue selama gue remaja itu gue tuh kayak nyari gitu kan. Karena kan gue perempuan. Kalau kata orang kan kalau misalnya mau nikah perempuan harus ada walinya atau Betul, apa ya wali, kan. iya. Dari bokap gitu kan. Ya gue sempet nyari gitu. Dari kecil itu gue tuh selalu kayak iri sama teman-teman gue kalau gue pulang sekolah tuh kayak dijemput nyokap bokapnya gitu. Sedangkan gue sendiri jalan kaki naik angkot. Nggak nyokap tuh, Nggak. Tapi nyokap, lu dapet cinta yang utuh nggak dari ibu? Sebenarnya sih utuh sih ya gitu. Tapi menurut gue enggak. Karena nyokap gue tuh sibuk kerja gitu. Single parent ya? Iya, single parent gitu. Terus gue cuman dapet kasih sayang itu dari kakak-kakaknya nyokap gue gitu. Karena gue dititipin sana sini. Karena nyokap gue kan dulu pas punya gue masih kuliah gitu. Lu anak satu-satunya? Iya, gue anak satu-satunya. Terus ya karena udah divorce jadi nyokap gue nikah lagi gitu. Jadi nyokap gue udah 3 kali nikah gitu. Jadi yang pertama itu yang dapet lo sama bokap gue, yang kedua sama orang Australia tapi belum nggak dapat anak. Terus sama yang ketiga tuh sama orang UK. Masih? Ada anak 1 tapi mereka di luar negeri lah. Jadi nyokap gue tuh pisah negara aja gitu. Sekarang nyokap lu kondisinya? Baik di sini Pancoran. Maksud gua sama yang terakhir itu masih Masih suami istri. Oh, tapi long distance relationship. Iya, karena ya nggak betah juga dia kan namanya ibu-ibu ya. Iya. Mau Tapi lu ngapa-ngapain sama susah. hubungan sama si bokap yang di UK ini? Gue nggak terlalu deket karena gue nggak tahu ya, nggak bisa nggak bisa bahasa menganggap Inggris. Iya kan? itu satu. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya gue nggak bisa sedekat kayak menganggap dia bokap gue nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ditambah Karena udah jaraknya hilang jauh. lama. Iya. Tambah jaraknya jauh, nggak deket gitu Karena kan. mungkin juga Karena kalau sih. deket kan terbiasa lama. Oh ternyata di ujungnya kasih sayang kan lama-lama lo. Tapi sama bokap yang Australia itu, maksudnya mantan suaminya nyokap lo yang dari Australia itu juga nggak deket? Enggak. Jadi nyokap gue tuh tipikal orang yang kalau udah putus ya udah go out gitu, gone gitu. Nggak waktu di salam pernikahan. Selama pernikahan? Sama nyokap lo menikah sama orang Australia, lo nggak deket juga sama? Enggak. Karena long distance relationship juga. Apa yang Yang di kedua? Australia, ya, yang kedua. Tinggal Waktu di itu sini tinggal, apa? Iya tinggal bareng dulu, Oh, bareng tinggal di sama lo Jakarta. juga? Cuman kan waktu pas udah mau divorce, gue dipindahin lagi ke keluarga gitu. Jadi gue nggak tahu permasalahannya. Tiba-tiba gue di nyokap gue tuh depresi. Tiba-tiba gue pulang sekolah disuruh ke bandara, merantau ke Surabaya.
ternyata nyokap gue tuh udah cerai sama yang orang Australia itu, jadi dia nggak mau gue tahu gitu. Lu umur berapa tuh? Wah, masih Nggak, yang sekolah gue. yang Yang Australia sama ini. Australia tuh gue masih SD kayaknya. Tuh. Masih SD. Oh, masih kecil ya, Masih belum kecil. ngerti. Yang sama UK ini baru-baru ini. Iya 2010 apa 2013an lah ya. Tapi dia sering datang nggak? Apa? Yang di UK ini? Enggak, karena adik gue kan sekolah di sana. Jadi dia nunggu sampai dia udah SMA baru ke Oh, Indonesia. tapi nyokap sering. By phone aja sih sekarang. Oh iya. Bisa, gue nggak bisa lagi. Nyokapnya hebat juga sih. Kuat. Iya, keren sih nyokap Karena lo. nyokap gue di sini pengennya kayak bisnis gitu loh. Gitu. Jadi ya Karena dari dulunya juga udah biasa kerja dari Iya. pas punya dia. kayak gitu. Tuh, udah biasa kerja sendiri, apa-apa juga bisa dipenuhi sendiri. Betul. Jadi ketika lu nikah nih, lu ngikut aja sama laki, itu pasti ada rasa nggak betah. Ya kalau cewek independen kan nggak bisa diatur ya, say. Iya, agak lumayan gitu sih. Nah ini gue kontra. nih. Susah. Kenapa ya? Tadi baru gue bahas nih. Apa tuh? Ada perbedaan antara cewek independen dan cewek alpha. Oke, gimana? Cewek alpha yang nggak bisa diatur. sebenarnya Independen itu dia sebenarnya hanya tahu cara menyesuaikan posisi dia. Ketika gue lagi jadi istri, ketika gue lagi jadi istri, ya gue harus dipimpin oleh suami. Ketika gue lagi di tempat kerja, ya gue tidak butuh bantuan, gue bisa menyelesaikan apa sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Itu independen. Jadi kita harus bisa membedakan mana independen, mana alpha. Yang nggak bisa diatur itu ada cewek alpha. karena dia mendominasi. Dia maunya mendominasi. Kalau cewek independen tuh biasanya faktornya karena keharusan kan. Oh iya. Dia tuh. Dan sebetulnya kalau kita kalau bisa diurus mending diurus ya kan. Bisikin di telingaku, kuras habis uangku sayang. Ya pengennya sebenarnya kayak gitu, tapi kan dalam artian kalau misalnya memang independen gini, mungkin orang lihatnya cewek independen adalah ketika kita punya pekerjaan sendiri, terus kita bisa apa aja sendiri dan segala macam gitu. Menurut gua semua manusia tuh bisa kok ngerjain dan mencari uang atau segala macam sendiri tuh bisa aja. Tapi yang bikin beda dari perempuan independen adalah dia melakukan hal tersebut sampai se-ekstra itu, sampai akhirnya dia terbiasa, itu karena keharusan biasanya. Dan aslinya dia nggak benar-benar mau. Kalau Kayak dia dituntut di hidupnya sendiri gitu ya. Dituntut sama keadaan. Nah terus lu ngejalanin hari-harinya tuh gimana tuh, lu nggak punya sosok seorang ayah berarti kan? Tidak pernah merasakan bisa dibilang ya. Kan 1 tahun lu nggak tahu apa-apa dong. Lu nggak inget juga lu pernah digendong sama dia dong? Iya, nggak inget. Terus gimana? Lu ngejalanin hari-hari lu tuh di SD, SMP, SMA, masuk dunia kerja. Ya gue kalau dibilang apa ya, masa kecil gue tuh penuh dengan tangisan terus sih gue. Makanya kayak gue ngelihat kasus yang sekarang gitu kayak, wah men, gue juga broken home gitu. Maksudnya gue juga jauh lebih sedih kali hidupnya dari lo. Lo tuh punya orang tua ya mungkin dari segi materi cukup gitu kan. Lo dari segi kehidupan cukup gitu. Bahkan lo masih bisa lihat orang tua lo sehat gitu kan. Sedangkan gue tuh kayak, gue sekolah aja tuh pindah-pindah. Lo tau gak sih kayak gue SD, SMP tuh cuman berapa bulan pindah. Kenapa? Karena Gue ikut harus, iya jadi gue kayak misalnya tante gue pengen gua tuh ikut dia, terus nanti tiba-tiba tante gue yang satu lagi tuh ini gitu, iya dioper-oper. Jadi gue tuh nggak ada kayak apa tuh kenyamanan gitu loh dalam hidup gue pas masih kecil. Sedangkan gue kayak gue butuh rumah gitu, gue pengen kayak apa kayak yang lain gitu loh. Gue pulang ya tetap di situ, gue pulangnya ke situ lagi dengan bokap nyokap gue gitu. Tapi gue nggak pernah ngerasain itu gitu. Jadi gue kadang ngelihat mirisnya tuh orang-orang yang mungkin mereka punya orang tua lengkap tapi mereka pengen bebas gitu. Padahal gue kayak anjir, lu tuh enak banget loh sebenarnya. Kalau gue nih, gue tuh capek loh sendiri gitu. Gue menghadapi dunia ini tuh sendirian. Bahkan gue sekolah SMP aja tuh gue harus cari duit. Biar gue bisa hidup sendiri. Karena kan nyokap gue kerja kadang ngirimin duit juga. Gue nggak tahu ya ke siapa. Terus karena nyokapnya beneran udah nggak ada sosoknya juga di dia. Nyokapnya udah sibuk aja, penting gue nyari duit buat anak gue gitu. Nah dianya dititip-titipin, jadi dua-duanya dia kehilangan sosok dua-duanya gitu loh. Walaupun kasih sayangnya dia besar, tapi kehadirannya tuh nggak ada setiap harinya. Tapi kenapa di SMP itu lu memutuskan untuk kerja? Sebenarnya bukan kerja ya, lebih kayak kejualan. Jadi biar gue tuh karena kerja. Iya kerja, oke. Jadi gue tuh
mikir kayak kalau gue pengen ini gue harus cari duit karena gue nggak bisa minta sama nyokap gue gitu kan, padahal boleh aja bisa aja gitu, tapi kan Cuma gue ada kayak rasa yang gimana? percuma gitu kan, nanti nyokap gue nggak ngirimin duit doang gitu ke gue gitu Lalu kan. maunya bukan duit doang. Iya, gue pengennya dia gitu Dia ada di hidup gue gitu, cuman kayak gue ya udahlah gue harus kerja, gue harus cari duit gitu, karena pas SMA itu nyokap gue di Thailand, itu gue bener-bener sendirian sama mbak gue ART lah ya. Jadi ART gue itu datang pagi udah kelar beres rumah gitu dia pulang. Jadi gue tuh dari gue pulang sekolah sampai malam sampai besoknya gue mau sekolah lagi tuh nggak ada siapa-siapa di rumah gitu. Jadi gue kayak sepi, terus gue kadang kelaparan juga. Soalnya kan waktu itu kalau dari luar negeri kan pakai Western Union kan, sedangkan gue nggak punya KTP, gue harus sama mbak gue gitu yang ngambil gitu, sedangkan mbak gue tuh nggak ngerti, jadi gue ya hari-hari gue nggak ada duit waktu itu, jadi gue harus bertahan hidup sendiri tanpa orang tua pas gue lagi sekolah, bahkan sampai gue SP3 tuh gue nggak berani masuk sekolah karena gue nggak bisa bayar waktu itu, jadi gue kayak wah lu kayak yang teman-teman mungkin di luar sana punya orang tua yang materinya cukup atau ya keluarganya masih oke-oke aja gitu, menurut gue iri aja sih sebenarnya gitu. Tapi sekarang nyokap tinggal bareng? Apa masih di luar juga? Iya bareng. Oh sekarang udah bareng? Bareng gitu. Nah kemarin-kemarin pas lo ngelewatin ini semua, nyokap tahu nggak sih pas zaman lo sekolah gitu? Yang tahu, rasa kesepiannya lo? Gue kan sampai kelas 2 SMA sebenarnya. Jadi gue mau naik kelas 3 tuh udah nggak bisa karena udah SP3, gue nggak bisa bayar sekolah. Bukan, jadi maksudnya nyokap lo tuh tahu nggak rasa lo kesepian ini, tangisan lo ini gitu tuh? Gue kayaknya dia tahu, tapi gue nggak pernah cerita. Oh nggak pernah ngobrol bareng sama dia? Lu nggak pernah deep talk sama nyokap itu sampai lu nangis gitu? Gak bisa juga, pasti ketahan dia. Beda rasanya. Karena gue nggak mau kayak nyokap gue tahu gue nih hancur gitu. Karena ya udah, lu ketemu gue ya gue biasa aja gitu. Gue nggak mau kayak. Dia kalau udah misalnya mungkin zamannya dulu di SMA, dia kalau udah ketemu nyokap ya, justru gue pengen ngabisin waktu sama lu yang happy-happynya aja, lu nggak perlu tahu gue. Gitu karena udah kelamaan mendem itu pasti. Kalau lu berprestasi lu nggak tahu dong dulu mau ngasih ke siapa. Lu mau bangga. Biasanya kita berprestasi dulu zaman sekolah kan kita mau banggain orang tua. Tapi untungnya gue kalau ikut-ikut kayak kegiatan di sekolah gue selalu untungnya ya gue selalu berprestasi gitu. Maksudnya kenapa begitu, karena gue mau cari perhatian nyokap gue sih. Nah gitu. Responnya? Ya bangga gitu, tapi abis itu udah gitu lagi. Hilang sosoknya. Jadi dia juga bingung, gue mau se-ekstra apa juga nggak ngaruh, karena nggak ada celahnya. Kalaupun gue cerita ya udah abis itu dia udah. Padahal yang dia pengen, yang diharapin dari Z kan adalah iya sosok lu ada dong di gue. Jadi pas gue lagi cerita happy kayak gini, lu juga happy-nya kan bertahan lama barengan sama gue, nikmatin keberhasilan gue itu. Anjir, berat juga jadi lu ya. Pertanyaan gue yang paling gue dari tadi nahan banget pengen nanya, lu kan kehilangan sosok laki-laki. Lu jadi nggak tahu nih sosok laki-laki itu gimana gitu kan. Seharusnya yang baik dan benar. Lu gimana dalam milih pasangan, coy? Ya itu yang gue takutin, makanya gue ada beberapa hal yang kayak teman-teman gue udah pada nikah ya kan, ramai banget kan teman-teman kita nih belakangan ini pada nikah gitu. Sekarang lu umur berapa? Gue mau 27 besok Desember. Masih muda lah. Masih muda gitu. Tapi kayak temen gue tuh nikah, kok lu cepet banget, kok lu seberani itu nikah gitu. Sedangkan gue kayak masih mikir-mikir gitu kan. Kayak aduh nanti gue kan nggak dapet figur laki-laki ya di hidup gue gitu. Gue nggak ngerti nih kalau misalnya gue nikah, gue harus seperti apa. Oh, nggak ada contoh. Iya, gue kayak bahkan figur nyokap gue aja di dalam rumah gitu kan. Maksudnya dia event sama suaminya yang baru gitu, gue nggak tahu karena gue nggak pernah ngelihat di depan mata gue tuh kalau jadi istri tuh gimana. Suami tuh ke istri gimana? Iya, jadi nggak ada gitu. panduan. Iya, nggak ada panduan berkeluarga itu gitu. seperti apa sih gitu kan. Jadi gue takutnya begitu gitu. Lo ada ketakutan menikah nggak sih setelah dari semua yang lo jalanin? Pasti. Ya gue ada ketakutan juga gitu. Kayak nanti gue kalau misalnya begini, yang jadi suami gue nerima nggak ya?
kalau gue seperti ini gitu. Keluarganya nerima nggak? Iya, keluarganya menerima nggak ya gitu. Jadi gue benar-benar kalau misalnya gue datang ke keluarga calon suami gue tuh gue harus bingung. Jadi kayak gue harus gimana ya biar orang itu bisa nerima gue gitu. Gue kan begini ya, gue kan hidup sendiri nih dengan inian gue sendiri, cara gue sendiri gitu kan. Nanti kalau misalnya keluarganya tahu gue begini, nerima nggak ya? Apa kata dia? Kebiasaan gue seperti ini, nerima nggak ya? Apa gue harus jadi orang lain yang gue harus jadi orang lain biar mereka bisa terima gue gitu. Itu banyak lah gitu. Jadi kadang gue bingung aja kayak kalau misalnya gue nanti nikah, oke lah gue kalau awal-awal nikah gue bisa nurut lah gitu. Nurut apa kata suami gue, nurut apa kata mertua gitu. Karena gue pengen dilihat perfect gitu. Tapi kan kita nikah untuk seumur hidup gitu kan. Mungkin gue bisa ada bosannya, mungkin gue bisa ngelawan, mungkin gue bisa ini itu gitu kan. Karena gue nggak ada panduan kehidupan gitu loh dari sosok-sosok yang harusnya ada di hidup gue gitu. Ini cerita ekstrim sih. Dari seluruh Aloha menurut gue ini ekstrim. Tapi lu ini nggak ada sifat temperamen nggak? Itu ngebuat lu jadi keras nggak? Gue tuh Dari semua yang lu jalanin ini. pasti ada lah gitu. Setiap orang pasti ada kalau udah Dari tempat kayak gitu ya. Terus lu jadi temperamen nggak? Segampang marah, emosian. Iya, gue Lumayan lah pasti. Punya ketakutan yang belum menjadi juga lu udah punya ketakutan. Overthinking duluan. Overthinkingnya udah gila-gilaan. Menurut gue sih pasti iya pasti deh. iya. Gitu. Karena kan Karena selama ini mendem. Jadi lo berat, jadi calon lo juga berat ya. iya lah. Karena calon lo harus bisa ngebimbing lo, harus bisa ngasih tahu lo, harus bisa ngajar lo dari nol. Dan bisa harus ngertiin lo terus dulu. Iya, harus bisa ngertiin lo dulu dan dia harus bukan sebelum menikahi lo, dia harus jadi orang tua dulu buat lo. Tapi gue malah jadi takutnya gue yang jadi beban gitu loh. Iya, dia harus siap menerima beban itu. Harus itu. Guanya yang jadi, makanya gue overthinking, insecure, iya pasti. Karena gue nggak mau kayak nanti dia ngerasa gue jadi bebannya gitu. Makanya gue tuh selalu. Kenapa lo harus insecure? Buat gue lo keren sih. Gue maksudnya nggak banyak ya perempuan terutama di mana dia juga anak tunggal pada saat itu harus ngejalanin hari demi hari yang nggak ada siapa-siapa, nggak punya panduan dan lo survive with di kaki lo sendiri, lo bisa berdiri di situ tuh buat Tapi gue keren. gini sih, Fir, kalau buat kita keren banget, cuman pasti ada ketakutan di mana. Iya. Lo tau nggak sekarang banyak beberapa orang tua yang lumayan inilah ya, yang gimana dia anak siapa? Oh iya. Oh nggak jelas ya. Lo ada ketakutan itu kan? Iya pastilah. Itu kadang tuh yang serem tuh yang begitu gitu loh. Ya lo harus dapetin calon suami yang bisa jadi Pasti. garda terdepan sih buat lo ke keluarganya. Sama sih kayak nyokap gue juga nanya dia gimana gitu. Tapi nyokap lo sekarang care nggak? Kayak Wah care banget. oh dia pengen ngebayar nyokap lo juga pasti punya penyesalan yang Iyalah. Iya dia dulu ya kayak dia minta maaf aja nggak pernah. Padahal gue kayak, mah gue hidup sendiri loh, gue kangen loh sama lo gitu. Terus gue bersyukurnya sih sekarang, aduh. Ya nggak apa-apa, coba tisu teman-teman. Gue juga jadi ikutan pengen nangis. terus Gue bersyukurnya sekarang nggak tahu kenapa mungkin gue udah kerja, gue udah bisa ngasih dia ini loh, gue kerja gitu. Terus dia kayak bilang maafin mama ya. Kalau selama ini mama nyakitin kamu gitu, ninggalin kayak gitulah. terus. Itu satu Orang lagi cerita sedih. itu satu-satunya omongan yang gua harapin dari gua kecil. Lega tuh ya, Wah lega banget. merasa bangga ya. Merasa berhasil lah. Lu bisa dapetin perhatiannya walaupun sedikit. Iya, gua kayak tiap kalau WhatsApp gitu, misalnya mama lagi ngapain, iya sayang, kata sayang aja itu lo bener-bener berharga banget gitu. Karena lu Bahkan nggak punya ditanya, iya bahkan udah makan belum, udah makan belum kak, itu seneng banget karena gue dari kecil tuh kayak dia tuh datang, maaf ya ma, dari kecil kayak tiba-tiba dia datang gitu jemput gue gitu kayak
Pas udah dijemput, gue udah tinggal bareng sama nyokap gue kayak marah-marah gitu, marah-marah. Padahal gue tuh nggak mau diomelin gitu. Udah sih, lu pelototin gue aja, gue udah takut loh gitu. Tanpa lu harus bentak-bentak gitu loh. Abis itu aja lu nggak pernah kayak minta maaf atau apa gitu. Dan bahkan kayak sekarang dia bilang, maaf ya kak, kalau mama selama ini ninggalin. Maaf ya kak, kalau selama ini mama ini kurang kasih sayang ke kakak kayak gitu kan. Sebenarnya hal yang kayak gini tuh benar-benar gue pengen banget dari kecil gitu. Tapi kenapa sekarang gitu? Tapi ya gue seneng banget lah. Jadi nyokap gue menyadari itu bahwa anaknya tuh butuh lo gitu. Ya itu jadi kekuatan gue sekarang sih. Makanya justru dia kayak gitu, gue takut banget kehilangan dia. Iyalah. Banget. Karena gue baru dapetin dia. Iya. Gitu. Justru malah takut sih kayak apa? Udah tinggal satu lagi kan Iya, ibaratnya. kayak wah, lu tuh berubah kayak gini, gue jadi takut gitu kehilangan gitu. Kasih gue waktu lah buat enjoy momen ini. Makanya Karena selama ini nggak pernah dapet itu kan. Dia harus Jadi nunggu. once lo dapet, lo akan ngerasa kayak ini akan bertahan berapa lama ya? itu Apakah rumah ini akan utuh terus seperti yang saat ini gue alamin, yang sekarang maksudnya yang sekarang lagi gue alamin, apakah akan kembali hancur lagi seperti tahun-tahun sebelumnya yang gue ngelihat ya rumahnya utuh tapi dalamnya nggak ada apa-apanya. Momen paling tadi gue sedih ketika dia bilang, lu happy banget ketika nyokap lo bilang ngomong sayang, udah makan belum. Kita tuh banyak tahu ngeremehin kalimat-kalimat itu. Tanpa kita sadar ada orang harus nunggu 27 tahun untuk dapetin sebuah tulisan sayang. Dan tanya Udah makan keadaan belum? lo gitu. Iya. Kita kadang risih tanya kayak gitu. Ada banyak udah anak-anak makan yang apa belum ya? Gue udah gede. Kalau gue mau makan gue makan. Tanya orang tua kadang seperti itu. Iya. Tapi tanpa kita sadar, luar sana ada orang yang harus nunggu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan kalimat dari seorang ibunya menanyakan udah makan apa belum. Simple. Cuman sebegitu berharganya tuh kalimat itu. banget. Lo pernah nyari bokap lo nggak? Bukan pernah lagi ya, sering. Bahkan Momen apa yang bikin lu pengen, gue pengen deh nyari bokap gue. Kosong anjir menurut gue mah. ya Gue pengen tahu kayak ngeganjel gitu loh di hati gue. Masa gue cuman punya nyokap sih? Teman-teman gue ada bokapnya gitu. Kok gue sendirian gitu? Kok gue nggak kayak yang lain gitu? Terus ya gue nyari dulu pas dari remaja dan gue menemukan bokap gue itu 2020. Kau sempat ketemu? Nah, bentar dulu ya, Oh, gue oke, ceritain oke. dulu alurnya. Jadi bokap gue itu musisi, dia pencipta lagu, produser lah gitu di salah satu inilah ya Label musik lah. label musik gitu. Jadi waktu itu nyokap gue lagi ngobrol lah sama temennya, itu anaknya papa ada loh yang artis cilik gitu. Ya udahlah dicari, ketemulah Instagramnya anaknya dia. Jadi bokap gue tuh udah punya anak lah gitu lah, udah punya anak lagi. Jadi pas gue cari tahu ternyata bokap gue udah meninggal 2018. Gue ya dibilang udah meninggal 2018. Itu gue pas tahu itu 2020 ya, itu gue hancur banget sih pas tahu bokap gue udah meninggal. Nah, bentar. Ketika nyokap lu ngasih tahu bokapnya itu punya anak punya cilik, itu tahun berapa? 2020. Jadi gue jadi udah dia telat. tahu ternyata tapi papanya udah almarhum dari tahun 2018. Iya. Jadi baru tahunya di tahun 2020 anaknya itu. yang bilang gitu. Terus lu ketemu nggak sama adik lu? Sama anaknya bapak lu berarti. Iya, ketemu. Jadi gue minta ketemu deket makamnya bokap gue, di makamnya bokap gue gitu, biar gue tahu gitu kan. Pas ketemu, ya gue ketemu sama anaknya bokap gue. Satu anaknya. Ada 2. Oh, ada dua. Gue nggak tahu deh selebihnya, gue nggak mau Tapi cari yang lo tahu temuin juga. satu? Iya, ya, yang laki-laki, anaknya dia yang laki-laki. Terus gue ketemu, anaknya pun bilang gue mirip banget sama bokap gue. Dari anak-anaknya sampai dia bilang gue nggak kuat ngelihat muka lo.
muka lu mirip banget sama bokap, Oh, asli lu kopiannya, dia bilang gitu kan. Terus pas gue datang ke makamnya, jadi makam bokap gue itu masih pakai papan, tahu kan, masih pakai papan, dan papannya itu geletak di atas tanah kuburannya Nggak gitu kan. diurus lah ya. Iya, nggak diurus gitu. Soalnya kan keluarganya bokap gue itu kan jauh ya, di luar kota gitu. Terus anak-anaknya juga mungkin kerja sibuk gitu. Gue nggak tahu dari mata, kan jauh ya, lumayan ada beberapa Oh, lu ini. nggak bener-bener di depan makam? Enggak, jadi pas datang anaknya bokap gue bilang kayaknya sekitaran sini deh gitu. Kayaknya sekitaran sini deh gitu. Di mana ya gitu kan? Dia nggak tahu. Lupa karena pakai papan itu kan, papannya udah jatuh gitu kan, dari jauh Berarti tuh segitu, kayak udah nggak sekian ada. lamanya nggak di... Iya. gedek. Terus pas coba deh lihat itu kak, gue bilang gitu kan. Pas datang, gue deketin, kan itu namanya udah mulai pudar kan. Pas diangkat sama dia, oh ya bener ini bokap, tancapin lagi. Emang bokap yang minta lu cari, biar gue yang temuin gitu. Dan emang gue yang nunjuk itu makamnya dia, gue feeling aja gitu kan. Pas gue iniin, hancur gue kayak, Pah, gue kan selama ini nyari ya, kenapa ketemunya pas udah kayak gini gitu. Kenapa ketemunya pas udah nggak ada? Gimana meluknya gitu? Dengan kondisi makam kayak begitu lagi. Iya. Kok aku ditinggalin sih gitu. Lu perlu jawab. Wih, baik banget tuh pertanyaannya tuh. Anjir. Kok orang-orang pada ini ya, pada ninggalin gue gitu. Bahkan sampai lo aja lo ninggalin gue gitu. Gue pengen cerita ke siapa gitu. Pah, lihat dong nih, anaknya udah gede loh, udah bisa cari duit sendiri loh gitu. Gue tuh di depan makam bokap gue tuh kayak anak kecil. Iyalah, Ya, pasti. papa jahat banget sih gitu. Kok aku ditinggalin? Aku kan mau diantar sekolah sama papa gitu. Aku mau digendong sama papa. Aku pengen kemana-mana tuh sama papa. Aku mau minta uang jajan tahu sama papa selama ini. Tapi kenapa papa udah nggak ada gitu? Kenapa papa kayak gini gitu? Ya benar-benar gue cerita kayak gue ngomong lah gitu. Bahkan sampai kayak, oh iya pak, aku sekarang bisa nyanyi tahu. Oh iya, dia Aku nyanyi juga. iya kan bokap gue cerita ke anaknya yang cowok, bilang tolong cari anak papa yang namanya Angelica. Dia bilang tolong cari anak papa yang namanya Angelica, dia bisa nyanyi pasti. Oh iya. Iya, bokap gue nitip Ngomong itu ke lah, anaknya. ngomong ke anaknya, dia bisa nyanyi pasti, cari itu, cari anak papa gitu. Terakhir dia ngomong kayak gitu, habis itu dia meninggal. Bentar. Kita mau coba rentetin dikit deh gue. Ini cerita lumayan deep banget nih. Berarti kan sebenarnya mungkin selama ini bokap lu juga nyari lo kan? Nyari. Lo juga nyari, kasarnya gitu. Jadi sama-sama nggak tahu di mana. Nyokap lu gak pernah berusaha untuk nemuin atau ngejabarin ke lu gitu? Nyokap gue udah lupa lah, udah sekian Yang tahun. tadi dia bilang nyokapnya kalau misalkan udah selesai hubungan, Iya udah Lost. gitu. Jadi mungkin nyokap gue juga udah nggak tahu di mana gitu, bokap gue tinggalnya di mana dan gitu. tiba-tiba tanpa sengaja ketemu orang lama yang ngasih tahu ke nyokapnya, mantan suami lo anaknya penyanyi cilik, nyokapnya ngasih tahu ke dia. Atau cilik? Ada cilik dari situ. Gitu. Jadi ya gue ngerasain apa ya, hancur banget sih di hidup gue itu sih, pas nemuin bokap gue udah nggak ada. Gue punya pertanyaan satu. Gimana perasaan lo saat ini? Apa lo baik-baik aja? Baik, gue berusaha untuk baik sih. Terus sekarang lo akhirnya jadi sering ke makam dong berarti? Terakhir itu doang. Oh, lo gak pernah datang lagi? Bukan gak pernah datang lagi. Gue takut hancur lagi gitu perasaan gue. Karena apa ya, berat banget gitu ngejalanin hidup sendiri gitu. Tapi akhirnya lu cerita nggak ke nyokap lu? Setelah momen itu? Lu datang, lu ngomong nggak ke nyokap lu kayak aku udah ketemu sama papa? Kan sama nyokap gue.
Oh nyokap lo ikut? Iya. Anjir. Apa perasaan nyokap lo Wah, ngeliat lo gue begitu? udah kayak anak kecil lah, gue nangis sampai kayak gue nggak peduli di situ ada nyokap gue nggak peduli gitu. Ya nyokap gue cuman sabar. Tuh, ya nyokap gue nggak bisa ngapa-ngapain lah, gitu. Ya dia kan mungkin maksudnya kayak ya udah nih anak gue udah ketemu sama bapaknya gitu, walaupun dengan kondisi seperti itu gitu kan. Apa pas momen itu lo baru sama nyokap lo jadi baik? Iya kayaknya. Kan bener. Penyesalannya pas emaknya ngelihat dia Iya. Oh ternyata sedalam ini sedalam anak ini gua. Karena dia lukanya. nggak pernah cerita. Ya dia nggak pernah cerita betul. Karena kan keluar semua, aku pengen sekolah diantar gini-gini. Terus selain pukulan buat lo, pukulan juga banget buat nyokap lo ngeliat lo seperti itu. Iya. Makanya kalau memang dia bilang perubahan nyokapnya berubah, mungkin startnya dari situ, wajar banget. Sampai akhirnya sekarang nyokap jadi perhatian banget kan. Iya. Jadi beneran ada banget buat lo. Jadi lumayan mengisi hati gue lah, semangat lagi. Dulu tuh gue bener-bener lost. Pas gue tuh nggak punya masa remaja sebenarnya. Gue kehilangan masa remaja gue karena harus kerja, harus cari duit. Karena gue nggak mau dilihat orang lain tuh menyepelekan gue gitu. Udah gue keluarganya begini, maksudnya udah gue broken home gitu, terus gue diinjek-injek juga sama orang gitu. Makanya that's why gue benar-benar jadi perempuan yang mandiri. Gue harus bisa semuanya. Gue jadi kayak Nah, dituntut untuk bisa. Iya, gue nggak mau kesedihan gue jadi diinjek-injek sama orang lain. Jadi gue menutupi itu dengan kerja gitu. Jadi gue sekarang kayak bahkan gue capek banget loh sebenarnya kalau gue berangkat kerja tuh kayak aduh gue pengen banget di rumah deh. Kenapa sih gue harus kerja? Kenapa sih gue harus bangun lagi gitu? Padahal gue pengen tuh kayak di rumah gitu. Gue ada nyokap gue, ada bokap gue. Bahkan sampai detik ini gue pengen ngerasain itu. Kayak di rumah tuh kayak gue tuh iri banget ya, maksudnya ada kalau ke rumah temen gue tuh kayak gue selalu salim, gue selalu deket sama bokap nyokapnya teman-teman gue gitu. Karena gue kayak kayak gini ya. Enak loh di rumah Seru tuh gitu. banget ya. Wah, seneng banget. Itu berharga banget sih buat gue. Makanya gue benci banget sama anak-anak yang lo nggak apa-apa, maksudnya mungkin kenakalan lo melawan sama orang tua, bahkan sampai sekarang pun gue masih ngebantah-bantah nyokap gue gitu loh, masih ada selek-seleknya dikit gitu. Tapi setelah itu ya gue baik lagi gitu. Lu nggak tahu, lu nggak akan pernah ngerasain rasanya kehilangan orang tua yang bahkan lu nggak pernah ketemu sama sekali. Itu beda loh. Lu ketemu sama bokap nyokap lu, misalnya sama bokap lu terus divorce atau bokap lu meninggal gitu, tapi kan lu ada figurnya kan, lu ngeliat gitu. Gue gimana, gue selama ini nyari bahkan sosoknya atau mukanya aja gue nggak tahu, tapi sedalam itu rasa cinta gue buat bokap gue kangen banget gitu. Kangennya tuh aneh kan, kalau kangen kita pernah ngelihat orangnya kan, ya tahu lah ya gitu kan, ada tahu lah perasaannya gitu. Gue nggak ada sosoknya tapi gue kangen. Itu gimana? Berat banget, kayak kosong aja gitu, kayak ngawang aja gitu loh. Sekarang punya pacar kondisi? Ada. Gimana dia pas tahu cerita ini atau baru sekarang? Gue luar biasa sama dia sih, dia respect sih sama hidup gue. Dia menerima gue, keluarga gue seperti ini, kondisi keluarga gue, orang tua gue seperti ini gitu. Dan dia, itulah ya, dia salah satu sumber kekuatan gue juga, dia mampu mensupport gue gitu. Iya, dia respect sama gue. Dan Keluarganya juga welcome. Iya. Bahkan keluarganya welcome banget sih. Gue bilang sama keluarganya kayak, mama papa aku tuh seperti ini kehidupan. Lu jujur aja tuh? Iya, aku jujur gitu. Gue jujur semuanya gitu. Ya gue awalnya diterima nggak ya gue gitu kan. Wah beda banget nih keluarga gue sama keluarga dia nih gitu kan. Tapi ya untungnya ya diterima gitu, dan memang hangat keluarganya menerima gue gitu, bukan yang kayak iya aja gitu. Memang gue diterima gitu. Memang Tuhan nggak pernah salah alamat ya.
Tuhan gak bisa Bener. untuk nentuin hidup seseorang akan seperti apa. Setelah ribuan kehancuran yang dikasih, pasti tetap dikasih tempat buat bersinggah atau berteduh. Gue nggak kebayang nanti indahnya dia yang dikasih Tuhan buat lo apa. Wah. Iya. Kayak ngiri gitu gue. Iya kan? Iya kan, sedalam itu. Cok. Sedalam itu. Mana lo tahu kan, lo nggak akan terus ada di kesedihan kan. Iya. Setelah kesedihan pasti semua akan terbayar lunas kan. Iya. Nah lo bayangin aja nanti hadiah yang udah dapet nggak tahu dari pasangan lo, dari anak lo nanti, dari karir lo, dari manapun itu. Apa harapan lu ke depan untuk lu jalanin keluarga lu sendiri? Harapan gue ya, gue tidak apa ya, menuntut diri gue menjadi istri dan ibu yang baik buat anak-anak gue sih ya. Gue tidak menuntut diri gue, karena ada kebanyakan orang yang kalau terjadi hal kayak gini, gue harus jadi ibu yang baik, gue harus jadi perempuan yang baik di mata suami gue. Enggak, gue tetap jadi seperti diri gue, tapi mungkin gue akan kasih contoh buat anak-anak gue. Suatu saat lo akan kehilangan orang tua, gimana lo caranya handle orang tua lo. Gue akan 100% mensupport lu dengan cara gue gitu. Jadi ya gue tetap jadi diri gue seperti gue yang dulu, karena gue akan, ya mungkin kalau misalnya gue kehilangan suami gue meninggal atau apa, anak-anak gue tetap sama gue tetap urusin, ya kan, gue tetap urusin. Dan gue pengen tuh anak-anak gue tuh bisa respect bahwa orang tua itu penting. Nah, Dan lo ngebayarin itu terutama ke guenya, gue tuh, anak gue itu penting. Jadi apapun kondisi gue, kondisi rumah tangga gue harus tetap support anak-anak gue sih, mau apapun itu. Membalas Selama aja itu, sih. iya, gitu. Sehat-sehat Angel ya. Thank you. Bukan gila. Kita nggak usah ngomong apa-apa lagi. Salah, bener. Gue sampai ada skakmat dengan seluruh ceritanya dia. Tapi mungkin gue cuma bisa ada satu quotes yang gue mau kutip buat kali ini. Mungkin kita memang lebih baik mengalahlah pada hal yang membuat kamu patah, sebab memenangkan suatu pertarungan melawan rasa sakit tuh hanya akan ngebuat lo semakin terluka juga. Setuju. Setuju. Nah, kita ada segmen baru di season ini yang kita juga pengen ngajak lo buat ikutan. Ini adalah segmen BBM atau baca-baca DM dari semua Halo Habesti yang pernah masuk ke Instagram kita nanya-nanya. Yang pertama, emang kenapa ya Kak sesusah itu melepaskan suatu hubungan yang toksik, padahal hubungan itu udah sampai ada abusive relationship? Nah, gue tahu jawabannya tuh. Ketergantungan. Iya. Ya kan? Tergantung. Ketika lu merasa tanpa dia tuh lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu bergantung sama seseorang, padahal lu udah tahu nih dia abusive, dia udah red flag banget, ya lu coba ilangin dulu aja ketergantungan itu. Coba apa-apa, lu tetap berhubungan sama dia, cuman pelan-pelan coba apa-apa sendiri tanpa dia. Lu cari kesenangan lu sendiri, lu cari lingkungan baru yang bisa membahagiakan lu. Kebahagiaan lu nggak cuma sama dia, lu dekatkan diri lu sama keluarga, dekatkan diri lu sama Tuhan, sampai ketergantungan itu hilang. Lu akan saat balik jadi orang yang normal, dan lu akan lihat, oh hubungan ini udah tidak work, dan lu cabut. Iya. Dan lo kan kayak ngerasa lahir kembali lah ibaratnya gitu. Jadi ya betul kata Bocum, sebenarnya caranya lo lepas dari toxic relationship, apalagi yang ada abusive-nya, menurut gue tadi juga bener untuk fokus lagi ke diri lo sendiri, banyak kasih ruang ke diri sendiri, biar lo akhirnya tahu bahwa racun yang lo makan selama ini udah kebanyakan, badan lo udah gak sanggup. Betul. Lanjut. Silakan Zi untuk ngebaca kita. Bener gak sih kalau hubungan yang awalnya suka berantem ribut-ribut terus, nanti itu hubungan yang bakal awet ke depannya? Menurut lu gimana? Iya juga sih, gue ngerasain itu sih. Iya. Awal-awalnya berantem tapi kayak ya tergantung dari pasangan juga sih ya. Dia mau belajar atau enggak gitu. Karena mungkin di awal-awal tuh kita berantem karena kita baru kelihatan sifat asli. Iya. Iya dong, ya kan. Ketika udah tetap kita jalanin gitu, berarti kita udah tahu, oh dia tuh nggak suka begini, nggak suka begitu gitu. Ya kita kalau dua-duanya mau belajar memperbaiki diri, itu yang bikin awet. Ya kan. Ya tergantung berantemnya sih kalau gue. Kalau berantem itu menuju kedewasaan, mendewasakan kita, ya nggak masalah. Kita kan pasti akan lebih, bener kata lo, terbuka, akan lebih mengenal lagi, akan lebih tahu, oh ternyata
relationship tuh kayak gini ya, nggak cuman gue doang. Kan berantem awal kan karena semuanya punya rules Iya. masing-masing. Kita berpikirnya di awal relationship rulesnya tuh pakai rules gue nih, karena gue merasa paling benar di relationship. Kan lu pasti ketika gue berpacaran sama lu pengen membuat gue bahagia kan, tapi lu pengen buat gue bahagia dengan cara lu, dan lu akan defense, kan tujuan gue mau bahagiain lu, tapi gue nggak mau kayak gitu, ya kan? Ya. Jadi kita harus ketemu di tengah. Jadi itu menurut gue proses mungkin ya, tapi balik lagi tergantung pasangannya. Iya, tapi kalau lo berantemnya karena cowok lo atau pasangan lo selingkuh Nah ya itu beda Itu urusan. beda urusan. Itu Tapi beda urusan. maksudnya menurut gue berantem itu perlu dalam satu hubungan untuk kayak benar tadi Iyalah. dibilang karena untuk pengenalan diri kita dan pasangan kita Wajar. juga kayak gimana. Karena ada manja juga. iya. Iya, hambar Iya, nggak banget. akan ada gimana-gimana. Setuju. Next. Kak Firda, menurut kakak sebagai wanita, anjing, Nah, kenapa- gua nggak ikutan Kenapa nih. begini nih pertanyaan awalnya? Kak Firda, menurut kakak sebagai wanita, kita boleh kan ya untuk menentukan standar kita sendiri? Kayak kita nolak cowok padahal kata orang-orang si cowok itu baik dan lain-lain, tapi aku nolak karena tetap punya standar yang berbeda dan nggak ada di cowok tersebut. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, normal aja. Karena Hak kita lu. yang berhak untuk menaruh harga kita berapa kepada orang lain yang sanggup untuk membayarnya. Anjay. Karena belum tentu ya kalau kata orang dia itu baik, ya kan Iya. belum tentu juga Baik kan buat ke kita. Iya. Iya, maksudnya lo yang tahu lo tuh maunya seperti apa, standar lo gimana. Dan pastikan standar yang udah lo taro, itu lo nya juga sanggup untuk di posisi itu. Jangan misalnya, gue punya standar pokoknya laki gue harus kayak orang Korea gitu kan. Terus gue maunya dia tajir melintir, Iya, 7 iya, turunan, terus dia royal, dia... Nggak bisa, gue pernah dapet question kayak gini. Lo milih apa? Milih ganteng, milih royal, tajir royal, atau milih baik. Nah, lu tuh nggak bisa dapet ketiganya. Lu milih apa? Gua milih baik. Karena kok tajir bisa dicari. Karena tajir bisa dicari, terus ganteng bisa dibentuk. Betul. Seenggaknya itu dulu. Bukan lu nggak bisa dapat tiganya sekaligus. Jadi kalau mau naruh standar, taruh di standar satu dulu apa yang lu butuhin banget. Selebihnya itu bisa ngikutin. Itu mendingan kalian jalanin bareng yang tadi gue bilang. Ya taruhlah standarnya sesuai dengan harga yang ingin lu dibayar dengan harga tersebut gitu. Nah, setuju. Dan pastikan lo memang bisa ya untuk di harga tersebut. Setuju gue. Setuju. Ada lagi? Oke. Ada lagi. Cum. Kak Firda dan Bang Bucum, aku mau tanya, pasangan cocok tuh sebenarnya nggak ada kan ya? Karena yang kita saling melengkapi aja, betul. Gue Karena- bacain ulang ya. Belibet banget nih bacanya. Ini gara-gara ini Iya. ya. Kak Fira emang Bocum, aku mau tanya, pasangan cocok tuh sebenarnya nggak ada kan ya? Karena ya kita saling melengkapi aja. Setuju. Setuju gue. Setuju, karena emang dalam dunia ini kan semua orang beda-beda. Ya kita sama orang tua kita yang kenal dari bayi aja sampai sekarang masih sering berdebat. Iya lagi. Apalagi orang yang lo ketemu pas lo udah pada Iya, ya pasti kan ibaratnya lebih, gitu kan. iya ibaratnya kan gitu kan. Dan makanya gue bilang sih kalau kata orang kan kayak jodoh tuh cerminan kita deh. Tapi tanpa lu Enggak. sadar kan cerminan mantul ya. Iya. Jadi lo emang harus dapetin orang yang memang jauh banget dari diri lu. Tujuannya untuk saling melengkapi ketika ada yang kurang. Iya. Gitu. Jadi Dan saling belajar hal baru sampai ketemu Iya. yang formulanya lo bawa formula lo, dia bawa formula lo, diracik jadi formula yang pas. ya kalau lu lihat ke kaca lo ngangkat tangan kanan, di kaca memang kelihatannya kayak ngangkat tangan kanan, tapi kan kalau dibalik dia sebetulnya ngangkat tangan Mata kiri. kiri, benar. Mantul, jadi lo nggak bisa nyari yang bener-bener cocok sama gue tuh harus pokoknya laki gue begini. Ya sekarang tanya dulu diri lo emang beneran butuh itu atau lo cuma sekedar mau? Karena kebutuhan dan keinginan itu adalah dua hal yang berbeda. Betul, setuju. Berbeza. Karena tapi Zi sekali lagi gue cuma mau bilang gue respect sama lo. Thank you. Lo keren banget dan terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Nah, Gila lo, menurut gue, ya maksud gue kalau ada cerita-cerita kayak gini dari followers kita nih, Kita happy tau, Happy gue jadi banget. belajar. Gue biasanya banyak bisa ngeluarin kata-kata untuk di episode kali ini. Mati gue. ini panggung udah buat lo. Udah. Panggung udah buat lo beneran. Thank you. Itu sama kayak kita waktu datengin Prilly dan Prilly cerita di season yang sekarang ya. Dan Prilly cerita juga masalah keluarga itu. Dia kan baru bikin film bolehkah sekali saja aku menangis. Iya. Dan itu dia kena menceritakan tentang si keluarga itu, gimana sosok anak yang begini segala macam. Dan ini adalah momen kedua gue yang nggak bisa ngebantai apa-apa, nggak bisa ngasih pendapat apa-apa, cuma bisa bilang gue respect, gue salut sama lo dan respect sama nyokap lo juga, Ya, Tante, respect. Tante keren banget bisa bertahan sejauh ini dan Kalian berdua harus kuat ya, berpegangan tangan terus. iya. Dan kalaupun suatu saat nantinya lo akan merasakan sendiri lagi, tolong jangan hancur, tolong jangan berhenti, Hmm. Amin. terus bertahan.
Dan respect buat cowok lu, ada pacarnya di kita teman-teman, keren. Dan mau nanya juga dong, harapan atau saran buat Halo Habesti dari ceritanya Kazi itu apa? Mungkin misalnya dari cerita kamu tadi, dari semua yang udah kamu ceritain di episode kali ini, mungkin ada beberapa teman-teman Halo Habesti, penonton kita yang mungkin merasakan juga atau mungkin sedang mengalami atau gimana, pembelajaran apa, harapan atau saran apa buat mereka? Mana nih? Kesini. Ya. Buat kalian yang mungkin relate sama cerita gue atau mungkin sama cerita gue, nggak apa-apa lu sehari nggak semangat, nggak apa-apa banget lu menangis sekejar-kejarnya, tapi setelah itu lu bangkit lagi bahwa yang akan berdiri di lu itu diri lu sendiri, yang akan menyemangati diri lu itu lu sendiri, yang akan menopang itu diri lu sendiri. Jangan berharap sama orang lain karena memang kita ditakdirkan hidup untuk sendiri, jadi kita harus bangkit terus. Gitu aja sih. Singkat, padat, bangkit. Terima kasih bangkit. Terima kasih Zi. Thank you so much. Tapi nggak kapok kan datang ke sini? Rasanya gimana ketika ada datang Malah ke sini kayaknya dan cerita? pengen part 2, part 3 Boleh banget. Next time teman-teman Halo Habesti, kalau kalian ngerasa episode kali ini kurang kita kulik atau kayak pengen lagi dengerin cerita dari Kak Zi, kalian boleh aja tulis di kolom komentar, atau kalian juga ngerasain apa pendapat kalian, atau kalian mau menyemangati, boleh banget menjadi teman gitu kan, atau mungkin bisa panggil buat penyanyi. boleh. Dia suka nyanyi, Iya. bagus suaranya. Dan Betul. boleh denger. Teman-teman ada acara boleh mungkin kalau Nice. mau aku datang. Boleh silakan aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk Bayi Soju yang Bayi sudah Soju, support the best is the best. episode kali ini. Kita sampai nggak fokus minum ya, fokus dengerin baca ceritanya, tapi keren. Terima kasih untuk Bayi Soju dan buat teman-teman semua. Kalau kalian mau untuk kita ngundang siapa, atau kalian mau datang ke sini bercerita, kalian boleh aja tinggal DM ke Instagramnya Halo Hahati, Instagramnya Bloom Daily, dan juga bisa juga ke DM TikTok kita di Bloom Media. Dan buat teman-teman semua yang kalau kalian mau dengerin seluruh episode podcastnya Halo Hati secara audio, sudah ada di Spotify. Tolong disupport biar kita tahun depan bisa dapet di Podfest. Amin. Terima kasih buat teman-teman Halo Hati yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kita bertiga yang akan ditulis di bawah sini. Terima kasih kalau gitu, sampai bertemu lagi di episode Bye. selanjutnya. Bye-bye.